hari ini kita berkumpul di pembekalan kita yang terakhir tentang project ya, project P5. Jadi karena project itu di Kurmer akan dilaksanakan oleh wali kelas, makanya hari ini yang saya undang hanya wali kelas saja. Untuk guru mapel kami akan kolaborasi dengan Bapak Ibu ya, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi memang tokoh utama dari proyek adalah peserta didik dan wali kelas ya. Jadi sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan melakukan sesi healing ya, bukan ice breaking tapi healing untuk kekuatan diri kita sebagai guru ya. Jadi mungkin tidak terlepas dari kalau pendidik itu kita butuh ya yang namanya pengobatan ya. Pengobatan bukan ke dokter, tapi kebetulan saya pernah mendapat pelatihan ya di Penang di NEM ya tentang healing, self healing. Jadi mungkin kalau guru kan sering nulis, sering pakai komputer, pegang mouse, sering ketik, nulis papan tulis ya, ngoreksi dan sebagainya. Yang pasti dominan tangan kita itu mungkin sering geram otot dan sebagainya. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Kita akan latihan self healing kita ya. Tekniknya Bapak Ibu bisa gunakan teknik ini kapan Bapak Ibu punya waktu luang. Jadi lagi nonton drakor misalnya ya, lagi bikin modul ajar, itu bisa selang-seling ya. Oke, jadi ada 4 teknik untuk menggerakkan tangan. Jadi setiap gerakan itu repetisi 10 ya. Gerakan yang pertama adalah cakar macan ya. Tapi harus sungguh-sungguh saat kita menutupnya. Ini 10 kali repetisi ya. Kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini gerakan pertama ya. Gerakan kedua adalah kita menyatukan semuanya, buku-bukunya, tapi dengan kekuatan penuh ya. Kita mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Gerakan yang ketiga adalah dengan menutup seperti ini ya. Jadi gerakannya nggak boleh langsung tapi ada stepnya ya. Oke, siap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Gerakan terakhir, gerakan keempat adalah 1 demi 1 kita temukan dengan ibu jari ya. Ini kalau udah selesai baru hitung 1 namanya ya. Mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Kalau yang lancar dia bisa nutup dengan sempurna. Tapi kalau ada indikasi otot kita ada sedikit gejala stroke, ini nggak bisa. Jadi mesti aware ya. Kita harus jaga kesehatan kita. Baik, itu saja Bapak Ibu ya. Self healing ya, gerakannya ya. Bisa dicoba ya. Jadi mau 1 hari mau berapa kali pun boleh, tidak ada batasan ya. Semakin sering kita menggerakkan otot-otot dari syaraf kepala, leher, punggung itu semuanya dari interaksi ya. Moga-moga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya ya dengan teknik seperti ini. Amin. Jadi hari ini seperti yang saya sampaikan di awal, kita hari ini adalah pembekalan kita yang terakhir tentang project ya. Jadi kalau di Kurmer itu kita kenal dengan istilah project penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disingkat P5. P5 ini ada 2 jenis Bapak Ibu, satu intrakurikuler, yang kedua kokurikuler. Intra itu dilakukan bersamaan dengan mapel. Ya, proyeknya itu bisa proyek Pancasila,
proyek bahasa Indonesia, proyek matematika, itu namanya intrakurikuler. Kalau yang kokurikuler adalah proyek dengan beberapa tema. Kalau SD ada 7 tema yang Bapak Ibu bisa pilih. Jadi proyek P5 kokurikuler ini itu dilaksanakan, SD kita sudah pilih ya, akan dilakukan setiap 6 bulan sekali di akhir setiap semester. Kalau semester 1 kita laksanakan di awal Desember, kalau di semester 2 itu di awal Juni sebagai pengganti dari PAS. Jadi kita kan tidak lagi mengenal PAS nanti, tapi sumatif. Nah, sumatifnya ini kan kita lakukannya di setiap akhir materi. Nah, jadi khusus di bulan terakhir setiap semester selama 2 minggu berturut-turut setiap hari dari Senin sampai Jumat selama 2 minggu itu adalah pelaksanaan P5, proyek P5 ya, kokurikuler ya. Tujuannya apa? Nah, pembelajaran P5 kokurikuler ini berbasis proyek ya. Proyek tidak selalu dia adalah produk yang dihasilkan, enggak ya, tapi lebih prosesnya. Nah, kemarin saya sudah sempat memberikan alur pertanyaan ini kepada guru-guru kelas 2, kelas 1, kelas 4, kelas 5. Sekarang saya gantian ke Bapak Ibu kelas 2, 3, dan 6 ya. Kita perlu menjawab alur ini untuk mengetahui tingkat kesiapan satuan pendidikan kita, SD kita ya, sejauh mana untuk pelaksanaan proyek. Proyek di sini adalah gabungan intrakurikuler dan kokurikuler ya, tidak terpisah. Kita lihat pertanyaan yang pertama yang atas ya. Seberapa banyak pendidik pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek? Di tahun ini, apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan semua yang namanya proyek? Ada? Ada ya? 2, 3, 6 ada semua ya. Artinya lebih dari 50%. Kita lanjut ke bawah. Apakah pembelajaran berbasis proyek ini adalah kebiasaan sekolah kita? Menurut Bapak Ibu? Iya. Iya ya. Sudah. Jadi kita turun lagi ke bawah. Apakah proyek yang sudah dilaksanakan itu lintas disiplin, misalnya mix ya antara pelajaran Pancasila dengan matematika misalnya, atau PKN dengan bahasa Indonesia, mix atau berdiri sendiri? Mix. Mix apa berdiri sendiri? Mix. Oke, jadi sudah ya, kita turun lagi ke bawah. Apakah sekolah memfasilitasi kalau ada pembelajaran berbasis proyek? Iya. Yakin? Iya. Soalnya cuma satu. Iya. Kelas 2 gimana? Apakah ada difasilitasi sama sekolah? Jadi pemberian barang-barang ya, lalu penyediaan materi, barang itu dari sekolah adakah menyediakan? Kelas 2 ada, kelas 3 ada, kelas 6 ada. Oke. Ini adalah jawaban dari Bapak Ibu ya. Jadi bukan saya. Nah, setelah kita melihat seperti ini, kita lanjut ke bagian bawah ya. Nih, oke. Apakah sudah ada keterlibatan mitra dalam mengerjakan proyek? Mitra ini dalam artian bisa dinas pendidikan ya, bisa juga dana siplah ya, lalu juga BGP, Balai Guru Penggerak ya, atau Bapak Ibu memakai proyek di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Apakah ada dari yang saya sebutkan ini mitra yang terlibat dalam proyek yang Bapak Ibu laksanakan? Yang terakhir yang pakai. Ada enggak? Enggak ada, jujur ya, enggak ada. Ya, enggak ada. Nah, kalau enggak ada, artinya yang kita punya adalah tahap berkembang ya. Kita belum bisa ke tahap lanjutan ya. Karena kalau tahap lanjutan itu proyeknya, modulnya Bapak Ibu harus buat baru, bukan modifikasi ya, bukan modifikasi. Sedangkan yang nanti kita akan pakai adalah modul yang sudah ada
dari PMM, kita download dan kita pakai. Cuman kita memakai prinsip ATM ya, bukan ATM duit ya, tapi amati, tiru dan modifikasi. Nah, jadi kita akan lanjut ke tahap berkembang yang tengah ini ya. Kita wajib menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar satuan pendidikan. Jadi apakah dengan sekolah lain, dengan PMM, dengan dinas pendidikan atau siklat, dana BOS ya. Lalu tema yang Bapak Ibu bisa tentukan 1 tahun ajaran minimal 2 tema. Minimal 2 tema. Jadi boleh setiap semester 1 ya. Atau mau 1-2 boleh, mau 2 tema setiap semester boleh, minimalnya adalah 2 untuk 1 tahun, 2 untuk 1 tahun ya. Nah, satuan pendidikan mempersiapkan beberapa tema atau topik dari proyek yang akan dipilih oleh peserta didik. Yang menentukan adalah guru ya, bukan siswa. Lalu melakukan modifikasi modul project berdasarkan ekosistem sekolah kita ya. Mungkin kita nanti ada project membuat makanan tradisional, tapi karena sekolah kita menganut pola makan nabati, tentu saja kita modifikasi menyesuaikan dengan ekosistem. Itu maksudnya ya, contohnya. Oke, sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya pelaksanaannya. Nah, kita lanjut, apa sih kalau tahap berkembang? Nah, tahap berkembang adalah mengadaptasi atau memodifikasi modul ya. Modul yang dipilih harus sesuai dengan peserta didik kita. Jadi kalau dia fase A, ya di fase A modul-modulnya yang kita pilih. Kalau dia fase B atau fase C, silakan disesuaikan ya. Mempelajari modul bersama tim. Jadi Bapak Ibu kan sudah punya tim masing-masing nih, kelas 2 sendiri, kelas 3 sendiri, kelas 6 sendiri. Nanti diskusikan untuk pelaksanaan dari proyek tersebut ya. Melibatkan siapa, ketuanya siapa, penanggung jawabnya siapa ya, gitu. Lalu mengidentifikasi kesesuaian modul kita dengan kondisi sekolah ya. Misalnya Bapak Ibu pilih temanya tentang transportasi udara. Nah, tapi kan nggak mungkin ya kita minta anak-anak naik pesawat gitu ya. Nah, itu kan nggak menyesuaikan. Nah, itu kita harus perhatikan ya, identifikasi dulu. Modif, tentukan bagian dari modul yang perlu kita sesuaikan. Seperti tadi ya, kalau dia makanannya tidak vegetarian, tidak bisa dilaksanakan di sekolah kita ya. Tulis rencana penyesuaiannya. Jadi modul ajar yang sudah ada itu kita perbaiki, kita modif dulu, baru kita cetak ya. Selaraskan, periksa kembali kesesuaian dari tujuan, apa yang ingin dicapai dari proyek tersebut, apa manfaatnya untuk peserta didik. Kalau tidak ada manfaatnya, ya jangan dilakukan gitu ya. Misalnya cuman ingin anak-anak itu tahu bisa beli tiket pesawat terbang gitu kan, sebenarnya nggak begitu faedah ya gitu. Pesawat terbang tiketnya bisa dibeli oleh orang tua ya. Jadi kita pilihlah yang sesuai dengan peserta didik. Yang ini saya tidak bahas karena kita tahapnya berkembang ya, ini sudah saya bahas. Nah, perencanaan proyek, merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi dimensi Pancasila itu, dimensi P5 itu tetap ada 6 ya, yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global. Itu ada 6, kita pilih salah satu dari setiap tema. Satu tema, satu dimensi saja. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu yang membuat raportnya, raport P5. Raport P5 ini adanya di akhir semester 2 ya. Jadi setahun cuma 1 kali aja raportnya ya. Membentuk tim fasilitas proyek, nanti harus Bapak Ibu tentukan ketuanya siapa, tidak harus koordinator ya. Jadi mungkin kayak makanan tradisional, kita pilih ketua yang memang menguasai gitu ya, dari sejarah makanannya, bikinnya dan sebagainya, yang bisa membantu rekan-rekan yang lain untuk membuat gitu ya. Contoh
Identifikasi tingkat kesiapan, ini sudah ya. Lalu memilih tema yang umum. Jadi 1 tahun 2 ya. Hari ini akan kita tentukan temanya ya. Lalu ada topik yang spesifik. Jadi satu tema itu bisa 3 sampai 4 topik. Nah, itu Bapak Ibu boleh pilih ya. Tetapi untuk tema setiap semester 1 dengan semester 2 tidak boleh sama. Tapi dalam satu semester Bapak Ibu bisa pilih 1 sampai 2 topik dengan tema yang sama. Ya. Tema itu ada 7 ya. Tema itu ada 7. Misalnya saya lupa ya, ada di bawah. Nah, ini ya. Gaya hidup berkelanjutan 1 ya. Kearifan lokal. Bhinneka Tunggal Ika. Bangunlah jiwa dan raga. Suara demokrasi. Rekayasa dan teknologi. Kewirausahaan ya. Nah, itu ada 7. Itu namanya tema ya. Sedangkan kalau topik, nah topik itu ini ya. Gaya hidup berkelanjutan, misalnya fase A, membuat pembuangan dan pemilahan sampah. Atau misalnya tentang mengubah sampah menjadi ekoenzim yang pernah kita belajar di webinar. Jadi itu topik yang berbeda, tapi dalam satu tema itu boleh dilaksanakan dalam 1 semester. Tapi kalau di semester 1 sudah pilih gaya hidup berkelanjutan, di semester 2 tak boleh pilih lagi, harus pilih yang lain. Misalnya kewirausahaan, kearifan lokal atau yang lainnya ya. Nah, balik lagi ke sini ya. Nanti kalau sudah kita tentukan mau tema dan topik yang mana, baru kita modif modulnya ya. Modulnya itu siapa yang bertanggung jawab memodifikasi nanti dipakai secara bersama karena pelaksanaannya juga waktunya bersamaan ya. Oke. Apa sih peran guru dalam proyek ya? Jadi tokoh utama dari gurunya itu guru kelas. Tapi karena pembelajaran itu dari pagi sampai siang, tentu saja wali kelas nggak kuat ya. Nah, pastinya butuh bantuan guru mapel ya. Guru mapel boleh masuk tapi tidak untuk melakukan penilaian. Dia hanya mendampingi pelaksanaan dari proyek tersebut. Yang menilai tetap wali kelas atau guru kelas ya. Pertama, peran guru adalah sebagai perencana proyek yang menentukan kapan mau dilaksanakan, alurnya seperti apa, strateginya bagaimana supaya proyek itu berhasil dan penilaian. Kedua, fasilitator memfasilitasi peserta didik. Apakah dia butuh alat atau bagaimana cara mengerjakan proyek ini, itu adalah tugas guru yang memfasilitasi ya. Ketiga, sebagai pendamping. Jadi walaupun di dalam kelas kita tidak bisa diam saja dan melihat anak bekerja sendiri. Kita tetap harus berkeliling, melihat dan mendampingi, menanyakan ada kesulitan tidak, gitu seperti itu ya. Guru juga sebagai narasumber, jadi kitalah yang memberi pengetahuan kepada anak-anak. Proyek kewirausahaan ini bukan untuk cari duit anak-anak, bukan. Tapi untuk melatih kalian memiliki jiwa kewirausahaan. Bagaimana kita mengelola uang atau modal menjadi hal yang bermanfaat. Melatih mental kita ketika usaha yang kita rintis itu gagal. Nah, itulah yang kita berikan pengetahuan kepada anak ya. Sebagai supervisi dan konsultasi ya, kita memeriksa anak-anak apakah mereka mengerjakan proyek itu sungguh-sungguh, kerjasama, atau mereka sendiri-sendiri, individualistis. Ada yang kayaknya disuruh-suruh terus oleh temannya ya, yang lain ada yang nggak mau kerja, itu kita harus mensupervisi. Lalu sebagai konsultasi ketika misalnya proyek mereka berjualan, misalnya bikin pempek terus dijual, kok nggak laku Bu? Mereka pasti konsultasi sama gurunya, kenapa Bu nggak laku? Rasanya enak gitu, terus menarik, kok nggak laku? Mungkin harga terlalu mahal. Nah, kita bisa memberikan masukan ya.
atau pengemasan kamu kurang menarik, atau ketika dimakan mungkin enak kalau panas, tapi saat udah dingin rasanya tuh alot misalnya. Kita bisa memberikan masukan ya saat mereka konsultasi. Gimana Ibu? Modalnya rugi kita. Gimana supaya kita balik modal? Nah, Bapak Ibu harus siap menghadapi pertanyaan anak-anak seputar proyek ini ya. Lalu kalau misalnya proyeknya berupa presentasi, Bapak Ibu bertugas sebagai moderator. Jadi misalnya, ayo kelompok 1 sekarang gilirannya mempresentasikan tentang transportasi darat. Nah, kita jadi moderator. Nanti udah selesai nih teman-temannya yang mempresentasikan. Ayo dari kelompok 2, siapa yang mau bertanya? Mereka akan buka 2 pertanyaan untuk sesi pertama. Jadi kita yang menjadi moderator, bukan anak-anak. Ya, itu salah satu tugasnya. Oke, sampai di sini jelas ya? Jelas ya? Oke, kita lanjut ya. Yang ini tidak perlu saya jelaskan. Ini Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti ya. Nah, untuk modul itu seperti modul ajar kemarin, ada informasi umum, komponen inti dan lampiran-lampiran ya. Apakah contohnya ada? Ada ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke modul, kita akan melihat contohnya ya. Contoh alur aktivitas dan asesmen project ya. Ini untuk SD fase C. Temanya kewirausahaan, topiknya kita suka teh manis. Teh manis buat apa dipelajari? Ya, tapi ternyata penting. Total waktu 10 JP ya, artinya dia cuma 5 kali pertemuan ya. Dimensi profil pelajar Pancasilanya ada 2, beriman, bertakwa, dan mandiri. Lalu ada suplemen yang Bapak Ibu bisa lihat di P5 ya. Oke. Nah, ada tahap-tahapannya. Pertama, formatif awal dilakukan sebelum proyek profil dimulai ya. Kita lihat anak-anak ini, teh manis adalah hal yang simple, tapi kebanyakan anak-anak kita nggak bisa bikin teh manis ya. Pertama, mengamati, kita minta mereka mengamati pembuatan teh manis. Misalnya mamanya bikin atau Bapak Ibu bikin di depan mereka ya. Bandingkan teh manis yang mereka buat dengan yang Bapak Ibu buat dengan mamahnya buat. Rasanya sama atau enggak? Ya, itu. Kedua, kita juga bisa mendownload video dari YouTube atau Bapak Ibu yang syuting sendiri boleh tentang mengamati pembuatan teh manis. Misalnya direbus airnya berapa derajat ya. Terus kalau pakai teh bubuk gimana, kalau pakai teh saset gimana, teh celup gimana, itu kan beda prosesnya ya. Lalu mengunjungi penjualan teh manis, misalnya kayak Dum-Dum ya. Terus apalah itu ya? Ke resto aja. Ke resto juga ada ya. Mengunjungi ke sana. Oh, teh manis tuh kalau dikemas tuh pakai plastik yang ada talinya. Anak-anak biasanya nggak lihat pengemasannya ya. Yang penting kalau haus saya beli gitu ya. Lalu yang berikutnya tahap selidiki. Mereka diminta untuk menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan teh manis ya. Apa aja sih? Air, misalnya gula. Gulanya gula apa? Gula pasir, gula merah, gula bubuk, gula halus, gula dingin. Nah, jadi banyak macamnya ya. Tehnya juga teh bubuk, teh celup, teh apa ya. Lalu mempelajari cara membuat teh manis. Misalnya 1 sendok satu gelas teh itu butuh berapa sendok gula, butuh berapa banyak air ya supaya rasanya itu lezat walaupun dia teh manis. Yang puasa maaf ya, jangan membayangkan. Kita tengok. Lalu memahami cara mengemas dan memasarkan teh manis. Jadi teh manis laku-laku aja kok Bu di sekolah walaupun cuma pakai kantong tali. Tapi apakah kalau kalian berjualan ke kelas itu ada yang mau beli kalau kalian yang jual? Nah, jadi kita mengajari anak, kita pakai plastik yang pouch yang plastik misalnya. Lebih menarik, dikasih stiker logo dan sebagainya supaya orang mau beli gitu. Walaupun memang modalnya nambah, tapi kita juga bisa jual lebih mahal gitu kan. Di kantin mungkin teh manis cuma 1.000 gitu ya, tapi kalau kita kemas harga teh manis bisa 5.000, bisa 10.000. Teh manis di rumah dengan teh manis teh botol sosro beda. Teh botol sosro harganya lebih mahal lagi gitu ya. Jadi kita berusaha menanamkan
dengan kehidupan sehari-hari ya. Nah, kalau kalian berpikir, oh nanti mereka akan mengeluarkan daya berpikir kritis. Ternyata saya selama ini tidak pernah berpikir kalau teh botol, apakah dengan pakai botol atau dengan pakai kotak itu harganya sama atau beda. Nah, padahal itu adalah hal yang sering mungkin mereka tiap hari beli gitu, tapi nggak pernah sadar gitu ya. Jadi kita berusaha membuat mereka berpikir kritis. Itu namanya berpikir kritis ya. Oke. Lalu mempraktekkan membuat teh manis pada tahap lakukan dengan urutan tahapan yang benar. Jadi masak air apa? Airnya itu kalau bisa dimasak, direbus gitu. Jangan pakai air dispenser, kurang sedap gitu ya. Atau malah pakai air dingin, nggak bisa larut gulanya. Jadi kita juga ajarkan step by stepnya dengan tepat ya. Jadi jangan memilih proyek yang rumit Bapak Ibu ya. Pastinya gurunya juga harus bisa. Bahkan hanya sekedar teh manis pun ternyata bisa dimodif dengan tingkat kesulitan yang berbeda ya. Kalau kita kreatif itu dari menciptakan logonya, brandnya ya, terus tampilannya, lalu rasanya, pengemasannya, ternyata banyak, kompleks gitu ya. Lalu pada tahap genapi kita bisa meminta anak menyajikan teh manis yang dia buat ke orang tuanya di rumah atau ke adiknya. Sudah sedap belum kata mereka gitu ya. Jadi uji tes dulu, tester gitu ya. Nah, baru di tahap lanjutan kita akan mengemas teh manis untuk dijual. Anak-anak menghitung harga modal. Misalnya untuk 1 liter itu butuh gulanya berapa, butuh airnya berapa, tehnya berapa ya. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu menilai di nomor 10 dan 11, asesmen sumatif, menilai dari hasil proyeknya, bukan laku atau tidaknya, bukan ya, tapi menilai hasil akhirnya. Proyeknya itu sudah sesuai belum dengan apa yang kita inginkan. Misalnya mereka bisa menciptakan teh manis yang berkualitas, rasanya enak, pengemasannya bagus kayak gitu ya. Lalu marketingnya juga lancar. Misalnya mereka itu memiliki keberanian menawarkan teh manis ke adik-adik kelasnya, lalu bersemangat walaupun teh manisnya nggak laku. Jadi itu yang kita nilai ya. Lalu yang ke-11, asesmen sumatif berupa evaluasi solusi yang ditawarkan. Ketika hari pertama lakunya cuma sekian misalnya, hari kedua makin nggak laku. Nah, ini harus kita pikirkan, kenapa kalian bisa menurun daya belinya? Seharusnya kalau rasanya enak, semakin hari semakin laku, harusnya begitu ya. Apa kalian tuh kurang memviralkan misalnya, atau kurang mengiklankan? Nah, jadi itu yang kita minta dari anak-anak. Solusinya apa? Ayo coba kalian pikir dulu sebelum Bapak Ibu yang memberikan masukan ya. Itu yang dinilai. Nah, untuk dimensi dan elemennya ini sudah ada. Jadi presentasi pembekalan ke-7 ini sudah saya letakkan di server kelas masing-masing ya, di kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu bisa pilih dan bisa mau topik yang mana, elemen yang mana, sub-elemen yang mana ya. Nah, untuk merancang topik pencapaian ini agak sulit ya. Jadi Bapak Ibu di sini saya kasih contoh ya. Ini dimensi mandiri untuk fase B, artinya kelas 3 dan kelas 4. Nah, semua penilaian reguler itu diletakkan sesuai fasenya yang ada di BSH, berkembang sesuai harapan. Itu reguler. Sedangkan mulai berkembang dan sedang berkembang ini untuk anak yang kesulitan belajar. Sedangkan untuk yang SAB atau sangat berkembang itu untuk anak pencapaian tinggi ya. Jadi reguler ini adanya di BSH. Semua fase ya, dimensi manapun ya. Jadi sesuai fasenya itu BSH itu reguler. Kalau MB dan SB itu kesulitan belajar, SAB itu pencapaian tinggi ya. Oke. Nah, ini adalah contoh
dari rapor P5. Ya, jadi raportnya ini hanya terbit di akhir semester 2. Ya. Jadi kan proyeknya ada 2. Di sini ada proyek profil 1 dan proyek profil 2. Profil 1 itu di semester 1, yang kedua ini adalah di semester 2. Kata-katanya dari mana nih Bu Intan? Dari Bapak Ibu yang buat sendiri. Ya. Dari saya belajar sampai hari ini belum ada perubahan. Bahwa rapot ini adalah Bapak Ibu yang menciptakan, ya, dengan tim mengolah kata-katanya, dimirip-miripin sama ini boleh, tapi sesuai dimensi yang dipilih, ya. Satu tim pastinya seragam, ya. Misalnya dimensi untuk Bhinneka Tunggal Ika, oh ini, ya, untuk dimensi yang ini. Kalau sama gimana? Kelas 2 sama kelas 3 boleh nggak sama? Ya boleh-boleh aja, ya. Jadi diserahkan semua ke pendidik. Kurikulum tidak ikut campur, itu ya. Deskripsi ini Bapak Ibu yang ciptakan sendiri. Tapi untuk satu level baiknya sama, ya. Deskripsi itu Bapak Ibu bisa pilih. Nah, seperti ini ya. Ini dari yang pertama. Nih raportnya sebegini banyak, ya. Asalnya dari mana kata-katanya? Inilah, ya. Dari sub elemen, lalu dari masing-masing fase. Makanya untuk fase kelas 2 dengan kelas 3 udah pasti nggak mungkin sama, karena ininya sudah beda, ya. Sudah beda dia. Nah, tuh. Nah, ini yang di bawahnya, ini bawahnya lagi. Ini juga Bapak Ibu yang ngarang sendiri. Tapi kata-katanya kebetulan sudah ada, jadi tinggal dimiripin lah, ya, gitu. Ini kan tentang kemerdekaan global, ini pengenalan kritis. Nah, untuk yang lainnya belum ada, baru 2 ini ada contohnya, ya. Nah, untuk reguler semuanya di sini ya. Nah ini, jadi untuk pencapaian tinggi ini, ya. Oke. Catatan proses dan nanti ada deskripsinya. Ini juga deskripsinya Bapak Ibu yang buat sendiri, ya. Jadi kami kurikulum tidak ikut campur, ya. Nah, penilaian individual ini ya ada 4. Ini untuk penilaian SB, HMB, SB, BSH, SAB. Ini 4 tetap, ya. Formatnya sudah ada, tidak dirubah, tidak jadi 5, tapi tetap 4, ya. Oke. Lalu di bagian akhir terdapat deskripsi 1 paragraf singkat mengenai pencapaian peserta didik tersebut. Jadi pastinya setiap anak akan berbeda, ya. Ada yang aktif di bagian yang ini dimensi kemerdekaan global, tapi belum tentu dia baik di benalan kritis. Jadi setiap anak deskripsinya masing-masing. Ya, untuk deskripsi yang ini ya, catatan proses ini berbeda. Kata-katanya boleh lah dimirip-miripin sedikit, ya. Gitu. Ini tuh kayak saran-saran gitu loh. Apa sih daftar nilai lainnya ya kalau tahun ini? Nah, biasanya kayak gitu. Nah, cuma satu paragraf. Kalau ini kan satu kalimat. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke modulnya. Jadi di server itu saya sudah letakkan Bapak Ibu, ya. Mana nih? Di server Bapak Ibu kalau buka komputer boleh ya. Di sini di server ini di setiap level ya kelas itu sudah ada. Seperti kelas 2 ini ada kurikulum merdeka, di dalamnya ada project, ya. Nah, project itu fase A saja khusus. Ini dipilih. Banyak ya. Enak jadi pilihannya. Tapi harus dilihat apakah itu punya kelas 1 atau punya kelas 2. Begitu juga fase B, apakah itu kelas 3 atau kelas 4. Lalu yang fase C apakah itu milik kelas 5 atau kelas 6, ya. Jadi pilih sendiri-sendiri ya. Semua tempatnya sama ya di kurikulum merdeka project, ya. Di server kelas masing-masing, ya. Balik ke sini. Nah, ini contoh ya, contoh modul. Jadi kalau kita ngerancang agak bikin ribet ya, mending kita ATM ya modulnya. Ini udah ada temanya, lalu ini topiknya. Makananku, budayaku itu topiknya, ya. Temanya kearifan lokal. Lalu di sini ada nih pengarahnya siapa, penanggung jawabnya siapa, penyusunnya siapa. Ini isinya nama Bapak Ibu, ya. Nanti isinya nama Bapak Ibu. Misalnya bikin ilustrator covernya Bu Suzy misalnya. Sedangkan untuk penyusunnya misalnya siapa, gitu ya. Bu Sinta misalnya kan. Nah ini masuknya sendiri. Penanggung jawabnya siapa?
gitu ya. Misalnya Bu Eni gitu ya. Jadi pilih sendiri sesuai tugasnya ya. Pendahuluan ini ada ceritanya, boleh ngarang ya, boleh diganti-ganti sedikit itu boleh ya. Tujuan, alur, target pencapaian P5 ini juga boleh pakai kata-katanya, boleh mau dimodif ditambah boleh ya. Hal yang perlu diperhatikan apa sih? Ini juga boleh Bapak Ibu ambil semua, mau ditambah boleh, mau dikurangin boleh ya, bebas. Tahapannya bagaimana? Ini tadi yang saya sudah ceritakan ya, ada tahap mengenali, konseptual, aksi, refleksi, tindak lanjut dan sebagainya. Dimensi elemennya ini ada dimensi 1, 2, 3 ya. Ini ada elemennya, subelemen, targetnya dan aktivitas. Ini aktivitas ini pertemuan 1, pertemuan 11, pertemuan 12, pertemuan 13 ini ada ini. Gitu ya. Jadi pilihnya kalau saran saya nanti pilih dimensinya yang ini. Karena dia sudah mencakup semua pertemuan gitu ya. Nanti yang dimasukkan ke rapot itu ya, dimensinya pilihnya kemandirian. Tapi ada salah satunya ya ini. Nah, kalau yang ini referensi ini untuk dirapot ya, untuk dirapot. Ini untuk pertemuan pelaksanaan, ini untuk raportnya ya. Oke, banyak ya. Relevansinya seperti apa? Kenapa ada pembelajaran ini? Ini juga boleh ngambil, boleh Bapak Ibu ngarang sendiri, boleh ya. Bagaimana cara mengerjakan penggunaan proyek ini? Jadi di sini tuh ada tulisannya, proyek ini untuk fase A. Jadi fase B nggak boleh pakai ya. Lalu judulnya, temanya ini, judulnya ini ya. Tujuannya apa? Oh, untuk ini. Nah, di sini ada tulisannya, perangkat ajar ini terdiri dari 16 aktivitas. Jadi 16 kali pertemuan. Bapak Ibu bagi saja dalam 2 minggu ya. Kalau kelas 2 itu kan 8 JP setiap hari. 8 JP kali 5 itu 40 kali 2 artinya 80 JP. Kelas 3 berapa? 10 ya? 10 artinya 100 JP. Kelas 6 juga 100 JP ya. Berapa pertemuan? Nah, itu diatur ya nanti. Disarankan proyek ini dilakukan di semester 2. Dia sudah tulis di semester 2. Sudah disarankan. Jadi sebaiknya jangan dipilih di semester 1 ya. Dikarenakan aktivitas yang disusun sudah sedemikian rupa ya. Jadi mereka butuh waktu. Nah, jadi boleh kalau proyek itu ya kita atur waktunya. Misalnya pada saat wali kelas masuk gitu adalah jamnya penilaian ya, atau pendampingan. Mungkin kalau pada saat, jadi gini, kan dari jam pertama sampai jam terakhir itu nggak mungkin Bapak Ibu sendiri yang masuk sendiri, atau bisa lelah ya, udah capek. Jadi misalnya pelajaran hari itu ada yang bahasa Inggris, nah mereka masuk nih guru bahasa Inggris 3 jam di kelas kita ya, kita istirahat dulu. Mereka mendampingi anak-anak bikin proyek yang memang hanya perlu dilihat saja, tidak perlu dinilai, tak perlu ngasih pendapat atau masukan, nggak perlu, cukup melihat ya. Nanti selesai pelajaran bahasa Inggris yang 3 jam, pelajaran kita lagi nih, kita masuk. Nah, Bapak Ibu bisa atur ya, sefleksibelnya. Setiap hari pasti sama ya, sampai 2 minggu berturut-turut ya. Oke, itu untuk hanya akhir 1 bulan. Nah, ini aktivitas pertama, dia nih ada tulisannya 4 JP, 4 kali 35 menit. Jadi dalam 1 hari ada 4 JP untuk aktivitas 1. Nah, kita kerjakan sesuai ininya, butuh persiapannya apa ya. Bapak Ibu lihat, kalau memang butuh bahan ya yang kita perlu request, itu nanti minta tolong dicatat ya. Nah, ini langkah-langkahnya kita ikutin sesuai dia. Tapi kalau Bapak Ibu rasa kayaknya kelebihan nih aktivitasnya, mau dihilangkan, boleh ya. Misalnya terlalu kebanyakan nih 16 aktivitas, kayaknya waktunya nggak cukup Bu Intan. Kalau 11 aktivitas boleh nggak? Boleh ya. Nah, ini tatap muka 3 JP. Jadi habis yang 4 JP, 3 JP-nya ini ya. Kan sehari ada 8 JP, ada yang 10 JP. Nah, nanti atur bagaimana untuk yang 1 JP sisanya gitu ya. Bapak Ibu bilang atur.
Nah, sekarang untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nggak ada ya? Untuk sumatifnya apakah masuk dalam 2 minggu itu Bu ini? Sumatif Yang tadi kan akhir. 10 JP. Untuk Sumatif yang proyek. akhir tidak dilakukan di bulan Juni atau Desember, tapi di akhir bulan kelima. Untuk penilaian proyek ini. Proyek ini dilaksanakan di situ. Yang Di dalam itu juga. di dalam Yang 2 minggu. 10 JP yang tadi. Iya, di dalam 2 minggu itu ya. Jadi kalau proyek Di akhir. jadi tidak ada pelajaran lain. Pelajarannya proyek. Jadi nggak ada lagi pelajaran TIK, bahasa Inggris, Mandarin ya, PKN, bahasa itu nggak ada. Semuanya judulnya proyek. Tapi kita kolaborasi sama guru mapel. Boleh. Pelaksanaannya itu kolaborasi. Jadi masuk ke kelasnya itu bisa bergantian ya. Oke, sampai di sini jelas ya? Jelas ya Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Bingung? Karena kita ada tugas berikutnya nih. Ya. Jadi pertemuan sesi kedua ini saya dengan tim menyusun ya mana ini tema yang akan dipakai di semester 1, mana yang untuk semester 2, topik mana yang diambil ya, alokasi waktunya ya, dimensi apa yang akan dimasukkan ke rapor, lalu alat dan bahan apa yang diperlukan. Nanti Bapak Ibu akan isi di sini di kolom ini ya. Silakan Bapak Ibu buka servernya, bertemu dengan tim, diskusikan mana yang cocok. Saya beri waktu 30 menit untuk berdiskusi ya. Silakan Bapak Ibu, kita mulai ya. Silakan Bu. Ngetiknya ke bawah ya Bu ya. Oke, selamat siang teman-teman. Kami dari kelas 2 mencoba buat project dari semester 1 ke topiknya temanya bangunlah jiwa raganya. Topiknya kenali dan rawatlah tubuhmu. Alokasi waktu 80 JP. Kenali dan rawatlah tubuhmu. Berapa aktivitas? Dimensi waktu, dimensi mandiri, ya, alat dan bahan. Kita di sini telah discuss untuk menggosok gigi, ya, alat dan bahannya, sikatnya, lalu odolnya. Mereka bawa sendiri. Anak bawa sendiri nggak? Bawa sendiri. Kalau bawa sendiri nggak usah dimasukkan. Oh, gitu. Ini hanya untuk yang di request ke sekolah aja. Oke, sabun cuci tangan, Sabunnya. Oke. sabun cuci tangan, lalu Mereknya apa ya? pulpen, sabun cuci tangan, merek Yuri, lalu tisu disediakan. Yang mereka bawa handuk sendiri. Mungkin yang di request itu ya. Bawa Bu, semester 2. Untuk semester 2 kewirausahaan, ide seru mengolah buah dan sayur. Buah aja. Gitu. Buah aja. Suka sayur. Ide seru mengolah buah. Mau dibikin apa? Alokasi waktu 80 JP. Dimensi gotong royong.
karena mereka nanti mau jualan. Alat dan bahannya buah boleh di reverse Bu. Buah, pisau, Buahnya apa ya? 3 macam. Buahnya terlalu Kalau kali. sekarang mangga, apel, dan boleh aku juga Bisa nggak yang ekonomis gitu? semangka. mangga. Tiga macam. Cocok kan? Cocok. Cocok ayo. Tambah lagi nggak Bu? Tambah lagi satu lagi. Kuning putih merah cocok lah ya. Kuning, merah. Durian. Boleh. Apa satu lagi? Papaya. Papaya nggak cocok. Udah lah. Udah lagi ada ya. Oke, mangkok besar. Mangkok besar. Susu ada. Susu apa nih? Susu. Nagos. Cek kan? Enggak. Ikut nama Islam. Susu kental manis ya. Iya, betul. Nagos. Oke, lalu talenan. Nagos aja nggak pakai teh. Talenan, sendok plastik. Ini kalau gurunya yang bawa nggak usah request. Ini yang buat dibeli sama Tapi semua. mau dijual kan dijual ke mereka jual pakai sendok. Mungkin tahunan dan tahunan. Oh ya, talenannya. Oke. Sirup. Emang pengepakannya pakai apa? Mereka pakai cup aja, pakai cup yang kecil aja. Oh, cup kecil. Cup kecil. Sirup. Lalu Sirup apa nih? sirup. Dia kan nanti rencananya ada 2 tuh, satu Marjan. dalam satu yang buat salad buah, satu lagi ada yang buat susu buah gitu. Oh. Biar ada variasinya. Sirup marjan. Marjan kokodakan ya? Marjan. Koko pandan biasanya, pandan ya. Lalu kami cup kecil sama sendok plastik. Cup kecil ukuran berapa? Berapa mili? Nggak tahu. Bisa kalian Cup kecil. 150 mili yang kecil. 150. Lalu gula. biar sekalian bisa pakai buat yang sup sama yang itu barangnya sama aja ya. Yang lagi segini aja. Gula, yogurt. Rencananya mau buat salad sama sop buah. Kalau nggak saladnya nggak usah. Sop buah aja. Kayaknya lebih susah soalnya. Bahannya susah ya. Berarti ini Terima kasih. nggak pakai gula lagi. Ya. Kamu pakai susu aja. Oke siap. Terima kasih. Ibu kelas 2. Sedikit snack. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Oke, ini saya akan mempresentasikan untuk proyek kelas 3 untuk kurikulum Merdeka tahun depan. Di atas dulu Bu, semester 1 dulu. Oke, kita mulai dari semester 1. Tema yang akan kami ambil yaitu bangunlah jiwa dan raga. Raganya. Oke. Jiwa raga loh. Ini judulnya sama enggak? Kok ikut campur? Nah, sama karena memang ada Bukan, maksudnya jiwa raganya atau jiwa dan raganya. jiwa Temanya itu yang mana? dan raganya. Iya kan? Oke. Ada dan raganya. Bahaya kalau cuma jiwanya ya. Lalu topik yang kami ambil yaitu aku butuh makanan sehat. Sesuai dengan identitas sekolah kita. Lalu untuk alokasi waktunya yaitu karena tahun depan dari kelas 3 sampai kelas 6 itu 10, maka 100 JP. Masih ya Bu. Lalu dimensi yang akan kami ambil yaitu mandiri. Nah, untuk alat dan bahan dari
menyediakan apel. Bikin apa ini? Salad buah. Jadi sebenarnya bukan salad buah sih, lebih ke buahnya. Jadi makanan sehat. Apel, pir, sama semangka saja. Karena bercerminkan dari ada pembelajaran agama untuk buah yang lain. Untuk sayur mereka banyak yang muntah anak kelas 3. Jadi kita memang khususkan buah. Kalau yang sayur nanti ada guru agama sekali setahun. Jadi biar lengkap sayur dan buah. Semangka sama kertas F4. Karena nanti di proses alurnya akan ada membuat poster makanan sehat. Jadi kami minta juga kertas F4. Oke. Untuk semester 2 bagian bawah. Semester 2 di sini kami ingin mengajukan permainan tradisional. Jadi kami ingin mengutamakan kalau anak-anak sekarang ini banyak permainannya, mereka hanya tahu permainan modern, handphone. Jadi kita ingin anak-anak kelas 3 permainan tradisional dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Temanya Bhinneka Tunggal Ika. Apanya? Temanya Bhinneka Tunggal Ika. Langsung ketik aja. Grok ya. Udah tenang nih. Bhinneka Tunggal Ika. Topiknya asiknya bermain tradisional. Permainan tradisional. Asiknya bermain permainan tradisional. Oh, dari judul aja semangat ya. Asiknya bermain permainan tradisional. Lalu alokasi waktunya sama 100 JP. Kita lihat tadi di atas bukan salad buah lah, tapi buah potong. Ya. Tak ada salad buah di sini. Kalau salad buah itu nanti harus pakai, ada mayones. Nah, cocolan-cocolannya kan. Berarti nanti buahnya. Buah potong. Sudah Bu? Oke, lanjut alokasi waktunya 100 JP. Untuk dimensinya yaitu bergotong royong. Nah, jadi kalau permainan tradisional ini yang kami ambil itu ada gobak sodor, tapak gunung, sama ular naga. Jadi nanti per kelompok. Jadi kita tujuannya agar mereka bisa bergotong royong sesama peserta didik. Butuh alat. Betul, butuh Bu, sangat butuh. Jadi alat dan bahan yang kami harapkan dari sekolah yaitu lakban hitam, biji karambol ya, untuk melemparnya. Kalau dulu saya pakai kertas ya, Pakai lem, biji karambol. Lalu speaker karena ulang naga pasti ada musiknya. Peluit, nah, untuk berakhirnya atau memulainya permainan. Peluit dan kertas F4 karena akan ada juga poster untuk permainan tradisional. Itu saja Bu Intan. Terima kasih Bapak Ibu. Ini untuk buka puasa. Terima kasih. Ini untuk buka-bukaan. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Lanjut saja untuk tema kelas 6 mengambil gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Kemudian untuk topiknya kelola plastik untuk bumi lestari. Kelola plastik untuk bumi lestari. Alokasi waktu 80 JP. 100 Bu. Kalau kelas 100. Nanti yang semester 2 baru. Oh ya Bu Intan, ini nanti bisa berganti nggak ya? Apa tuh? Boleh diganti nggak? Atau ini hanya untuk berlatih? Oh, enggak, ini yang kita pakai karena requestannya itu mau kita proposalnya dari sekarang. Kemudian dimensi
Dimensinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kopi aja Bu dari yang nomor 1. Kemudian dimensi selanjutnya adalah bernalar Kristus. Alat bahannya nggak pakai? Nggak pakai alat bahan, Pakai. tapi nggak request. Request Kalau request ditulis Bu. baru sampai dimensi Dimensinya satu aja ya. Banyak kerjaan. Enggak boleh 3. Boleh, tapi nanti bikin rapotnya sendiri. Sanggup ya? Nggak apa-apa sih saya sih kalau sanggup. Saya nggak ikut, bukan saya kuat. Karena nanti kalian bikin deskripsi catatan prosesnya itu satu paragraf itu satu dimensi loh. Kalau 3 ya artinya tiga paragraf. Kalau dimensinya 3 ya silakan aja sih kalau saya mau. lebih cenderungnya ke bergotong royong atau beriman. Tahu beriman. Kalau benar kritis kan dia memikirkan bagaimana plastik itu dia kelola. Kalau beriman bertakwa kan karena nanti buat kayak kreativitas. Berarti masalah dia kerja sendiri atau barengan kelompok? Kelompok. Kalau kelompok ini kok gotong royong. Nanti kalau sendiri bernalar kritis sendirian. Tapi mau kelompok gotong royong kan? Sendiri kok bisa? Dia sebenarnya dia ini ada ininya. Dibuat sendiri. Ya sudah. Alat dan bahan proyektor itu nanti untuk memutar video, proyektor dan speaker kelas 6 banyak yang masalah. Kelas kecil nggak punya. Kami beli sendiri Bu. Beli sendiri itu pun sudah suaranya ngadat-ngadat. Kita ajukan aja. Plastik ya. Benda-benda plastik, peralatan rumah tangga. Bendanya dari anak-anak kan? Iya. Nah itu nggak usah ditulis. Oh, berarti speaker sih bukan? Speaker aja lah berarti kita. Ini Berarti speaker doang. Iya. oh ini tuh yang yes ya. Terus apa lagi? Semester 2 Semester 2 itu temanya kami mengambil temanya mengambil bangunlah jiwa dan raga. Ya di mana? Dua-duanya. Bangunlah jiwa dan raga. Yang semester 2. Tema dan damai belajar bersama. Topik. Damai belajar bersama. Alokasi 80 CP. Dimensinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. ini rada nggak nyambung ya antara tema sama dimensinya. Ini malah jiwa dan raga. Tapi damai belajar bersama. Di atas tadi gotong royong. Di atas bernalar kritis. Ini tentang apa? Ini nanti tentang ini. Oh tentang Perundungan. Ini tidak memakai alat-alat dan bahan spesifik. kalau nggak ada Proyektor. tinggal di strip aja. Kalau nggak ada strip aja. Proyektor sudah ada kami semua speaker aja. Oke. Kalau ada 3 ya. Itu ya? Udah ya? Oke. Terima kasih atas presentasinya. Jadi sudah kita sepakati kenapa kita tentukan sekarang karena ingin mengajukan proposal. Jadi proyek ini harus diajukan proposalnya supaya masuk ke Siklan dana bos atas ya. Jadi nanti kita yang Bapak Ibu request ini nanti kita usahakan itu
dari sekolah ya, yang mengeluarkan dana. Nah, ini sudah kita simpan, jadi baiknya tidak berubah ya, karena ini sudah disepakati bersama ya. Proyeknya juga sudah jelas. Walaupun nanti kita ganti kelas yang kita ngajar, misalnya mungkin aja ada bapak ibu yang pindah level atau apa, tidak pengaruh ya jadinya, karena ini sudah kita sepakati bersama di tahun ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, nanti diingat-ingat ya catatannya, karena saya nggak catat. Ini saya mau susun jadi proposal. Bu minta satu proyektor Bu untuk kelas 3. Karena lantai 2 kan. Kan kemarin udah disepakati lantai 2 habis lebaran. Iya ya. Semoga dana cair. Tapi saya Ya, kita akan lengkapi semua untuk masalah proyektor. Tapi kalau speaker nih memang agak susah ya, karena di lantai 1 juga langsung nyambung audionya sama itunya ya. Lagi kita usahakan. Jadi untuk pertemuan proyeknya kira-kira sudah jelas ya Bapak Ibu ya pelaksanaannya. Nanti dengan tim itu tinggal menyusun modulnya. Jadi modul yang sudah ada dimodif ya. Misalnya hari Senin ini sampai mana, hari Selasa yang mana, Senin sampai Jumat selama 2 minggu berturut-turut ya. Oke, nanti raportnya di semester 1 belum dibuat, tapi nanti untuk semester 2 ya. Untuk proyek kita kurang lebih seperti itu. Nah, pembekalan pada hari ini adalah pembekalan terakhir untuk kurikulum Merdeka. Tapi jika nanti di kemudian hari ibu-ibu, bapak-bapak membutuhkan pembekalan seperti untuk pembuatan Canva dalam modul ajar ya. Jadi kalau di Canva itu sudah banyak sekali yang bisa membantu kita. Tapi kalau bapak ibu merasa kesulitan, itu boleh mengajukan atau mengikuti pelatihan. Ada pelatihan quizzes ya. Jadi quizzes itu tidak harus orang menggunakan model kertas ya, kertas untuk kita detect jawaban anak. Jadi itu juga berhubungan dengan paperless. Jadi kertas-kertas itu bisa kita tidak perlu fotokopi, nggak perlu ini, tapi menggunakan metode quizzes pakai cetak kertas. Kertasnya satu untuk selamanya gitu. Jadi 30 anak kita cetak dulu, nanti selanjutannya bisa sampai akhir tahun gitu ya. Lalu ada pelatihan rumah belajar, mungkin Bapak Ibu membutuhkan media pembelajaran ya yang tidak dibuat tapi sudah tersedia ya. Kalau ada waktunya, tapi kalau tidak ada waktunya, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengikuti pelatihan sendiri ya. Pelatihan itu sangat banyak sumber-sumbernya. Jadi nanti di tahun ajaran yang akan datang itu untuk guru tematik atau wali kelas itu dikhususkan harus memiliki sertifikat pelatihan, BIMTEK, Diklat dan sebagainya 1 bulan 2 sertifikat minimal. Ya. Sumbernya dari mana, tingkat pelatihan dan segalanya itu bisa Bapak Ibu cari sendiri. Sertifikat PMM juga dihitung ya. Jadi kalau mau nggak perlu ikut pelatihan, ikut PMM aja, pelatihan mandiri. Itu praktis. Ya. Yang dari sekarang boleh dicicil nanti di bulan 2 setiap bulan. Kan sekarang sudah ada 32 topik ya untuk SD. Semangat ya. 32 topik. Lalu jangan lupa yang belum punya akun belajar ID dikejar terus ya, Pak Harunnya kejar aja ya, nggak apa-apa. Ya, supaya kita terdaftar karena nanti tahun depan pengisian raport itu pakai data kita belajar ID di downloading. Jadi kalau nggak punya repot kita jadi wali kelas nggak bisa mengisi raport gitu ya. Kurang lebih pertemuan kita pada hari ini cukup sekian ya. Senang sekali bisa belajar bersama Bapak Ibu ya. Semoga jika ada kesalahan atau ada kekurangan Bapak Ibu bisa memaklumi dan memaafkan. Kita sama-sama belajar. Semoga tahun depan kita bisa lebih bersemangat ya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menyehatkan. Bukan cuma buat anak-anak tapi buat kita. Terima kasih semua Bapak Ibu, selamat sore.